Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dalam hidup manusia merupakan faktor terpenting serta tujuan utama hidup manusia. Kebahagiaan menjadi faktor terpenting dalam hidup, sebab seutuhnya semua orang mendambakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia. Dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya adalah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan, supaya kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar dan maha kuasa, yang memberikan kita nikmat tak terhingga. Semua nikmat yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, sebagai umatnya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam Islam merupakan salah satu bentuk terima kasih atas segala nikmat, rezeki, kehidupan, kesulitan, dan kebahagiaan yang kita terima. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tak akan bisa kita hitung jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta, kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi, bahkan urusan ibadah akhirat kita. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak tampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantinya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan maha belas kasihnya tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu kita sedikit saja, dan kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan jika kita mampu menyadari sesungguhnya rasa syukur yang kita rasakan dan kita ucapkan itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah
niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu zalim dan ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Muslim. Saat jatuh dalam kubangan dosa, tatkala berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari dua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu bahwa tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun, apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan, karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam setiap ujian yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat itu menjelaskan bahwa bila seorang mukmin yang ditimpa musibah, kemudian ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut dan Allah akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, apabila kita sedang ditimpa musibah,
Hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan jalan keluarnya. InsyaAllah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapatkan kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap dan berdoa semoga ketiga tanda tersebut ada pada diri kita semuanya. Jika kita memiliki tanda tersebut, maka insyaallah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur hingga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.